Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di pertemuan ke-6 ya. Kali ini kita akan melanjutkan materi tentang gerak dan gaya ya di bagian bab kedua atau bahasan kedua ya. Sebenarnya kalau kita membahas gerak secara umum kita bisa membagi atas dua ya. Yang pertama gerak pada makhluk hidup dan yang kedua gejala-gejala fisis atau fisika yang muncul dari gerak itu sendiri. Nah, kemarin kita sudah membahas bagian yang pertama, yaitu gerak pada makhluk hidup, baik itu pada hewan, ataupun pada tumbuhan, ataupun pada manusia. Nah, kali ini kita akan membahas, gerak itu mau dia hewan, tumbuhan, atau manusia, tapi hanya ditinjau dari sifat fisisnya, ya. Nah, sifat fisisnya itu berkaitan dengan apa? Tentu berkaitan dengan sesuatu yang bisa diukur. Nah, apa saja yang bisa diukur? Nah, kita bahas saja di sini. Langsung saja, ya. Sebelum kita memulai, jangan lupa untuk berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Oke, kita langsung saja, ya, kita membahas tentang gerak dan gaya, yaitu materi bab 2 di kelas 8. Nah, gerak itu sendiri memiliki pengertian, ya, dan gaya itu sendiri juga punya pengertian atau punya arti. Kita nanti akan membahas masing-masing, ya, tapi kita tinjau dulu apa sih yang dimaksud dengan gerak itu, ya, sebelum kita membahas tentang gaya. Nah, pada saat kita membahas tentang gerak, maka ada beberapa istilah penting yang harus kita pahami dalam membahas gerak atau sifat fisis gerak. Gerak itu secara umum ya, istilah pentingnya ada gerak lurus, ada jarak, ada perpindahan, kecepatan, kelajuan, dan percepatan. Kalau kita lihat yang pertama di sana, poin pentingnya adalah kita berbicara gerak lurus. Memang pada bahasan di kelas 8 SMP khususnya, gerak yang akan lebih banyak dipelajari yaitu berkaitan dengan gerak lurus. Nah, gerak lurus ini dibagi atas dua macam nanti. Ada gerak lurus yang kecepatannya itu konstan atau tetap, dan ada juga gerak lurus yang kecepatannya berubah-ubah setiap waktu. Nah, misalnya kita naik motor itu awalnya laju, kemudian melambat, atau mengalami perlambatan sampai berhenti. Itu artinya geraknya gerak lurus, tapi diperlambat atau berubah kecepatannya semakin lambat. Atau bisa saja kita sedang menaiki sepeda, lalu ada jalanan yang menurun, kita menggunakan sepeda yang awalnya pelan, semakin turun kita ke bawah, ternyata kecepatan kita semakin bertambah. Nah, ini berarti kita mengalami perubahan kecepatan, kecepatannya tambah besar. Nah, ini juga yang disebut dengan gerak lurus berubah beraturan, dan itu dipercepat. Nah, kita bahas dulu secara umum deh, pengertian gerak itu apa sih? Nah, kita lihat. Pengertian gerak itu adalah perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Titik acuan ini sifatnya relatif, bisa berbeda-beda. Misalnya tadi teman-teman sedang naik sepeda sore-sore, saya sedang di depan rumah, teman-teman lewat nih di depan rumah saya pakai sepeda. Nah, bagi saya yang bergerak adalah teman-teman yang menggunakan sepeda. Tapi bagi teman-teman yang menaiki sepeda, mungkin yang kelihatan adalah sayanya yang bergerak. Nah, kondisi teman-teman melihat seolah-olah saya bergerak itu disebut sebagai gerak semu, seolah-olah bergerak, tapi ternyata saya diam. Ya, sama halnya seperti kita sedang melihat matahari di pagi hari, siang hari, sore hari, seolah-olah bergerak, padahal bumi yang bergerak mengitari matahari. Nah, itu adalah acuan yang berbeda-beda. Nah, bagaimana sih contoh nyatanya? Saya sudah kasih contoh tadi, ada gerak yang kecil. Nah, kalau kita bicara matahari itu menjadi pusat gerak kita, nah, ternyata di bumi itu sendiri juga mengalami pergerakan, ya, tidak hanya memutari matahari. Nah,
untuk lebih jelasnya, ini ada sedikit video yang mungkin kita bisa saksikan. Teman-teman bisa bayangkan, ternyata gerak kita itu relatif. Jadi, sifatnya mungkin saja kita seolah-olah merasa diam, tapi bahkan pada saat kita diam ini, kita saatnya sebenarnya sedang bergerak. Mirip seperti teman-teman berada di dalam pesawat. Teman-teman merasa seolah-olah diam, tapi teman-teman sedang bergerak dengan kecepatan yang tinggi. Atau pada saat berada di dalam bus misalnya, itu kita seolah-olah tidak bergerak, ya, karena ukuran yang bergerak itu jauh lebih besar daripada ukuran kita. Jadi kita tidak merasakan pergerakannya. Jadi semua pergerakan itu sebenarnya sifatnya relatif. Ya, ini salah satu teori yang dikemukakan oleh Galileo Galilei. Ya, untuk penemunya nanti teman-teman silahkan baca sejarahnya, ya, sampai pada yang yang terkenal itu juga ada Tuan Einstein, itu juga ada yang namanya gerak relatif, ya, atau relativitas umum. Nah, itu relativitas yang mempelajari tentang bagaimana gerak-gerak cahaya, bagaimana gerak-gerak gelombang, bagaimana gerak partikel, gerak-gerak planet itu dipelajari di sana, ya. Nah, kenapa teman-teman dianggap penting untuk mempelajari ini? Apa sih pentingnya, Pak, mempelajari gerak ini? Nah, salah satunya ya teman-teman supaya bisa mengetahui bagaimana proses pergerakan perbintangan, ya, mengetahui perakiraan cuaca, dan banyak sekali ilmu-ilmu termasuk geologi, radiologi, ya, yang itu membutuhkan ketelitian khusus, ya, dan kecerdasan yang lebih baik. Bagaimana caranya? Ya dengan berlatih. Cara berlatihnya mulai dari sekarang kalian sudah dikenalkan dengan apa-apa teori gerak itu sendiri. Jadi ada manfaatnya nanti, ya. Mereka yang sekarang sedang berjuang menemukan vaksin itu juga awalnya mereka harus menemukan perhitungan-perhitungan yang seperti ini, ya. Nah, saya harap teman-teman tetap semangat supaya bisa menjadi bagian dari pemecah masalah, ya. Kita sekarang sedang diuji, dan orang-orang yang berpegang pada ilmu pengetahuan lah yang bisa menghadapi berbagai kemungkinan yang akan ada di masa depan. Jadi mungkin kalau teman-teman pikir sekarang tidak perlu untuk mempelajari ini, teman-teman pasti salah besar. Kita tidak tahu jenis virus apa yang akan muncul di depan, ya. Kita tidak tahu, mungkin ada energi-energi terbarukan apa yang harus kita siapkan untuk mengganti energi-energi kita yang tidak bisa terbarukan, ya. Dan itu akan terus berlanjut untuk kelangsungan kita, ya, untuk humanity. Kita lanjutkan saja. Nah, sekarang saya ingin menunjukkan bedanya antara jarak dan perpindahan. Tadi kita sudah berbicara gerak atau perubahan kedudukan. Nah, kalau misalnya saat ini saya sedang ada di SMP Negeri 1, saya ingin melakukan kunjungan rumah, lihat rumah si Putri misalnya, atau rumah princess gitu ya, princess siapa aja lah gitu ya. Nah, rumahnya kita bisa lihat di peta ini, ada peta Bengkayang nih, saya ambil dari Google Map. Lihat, ada posisi SMP 1, ya, dan juga ada posisi rumah Putri. Kalau saya sesuai dengan Google Map atau saya numpang Mas Gojek gitu ya, tentu saya tidak akan bisa menyeberangi hutan belantara ini. Ada kuburan lah di sini, ada macam-macam lah ya, hutan pokoknya. Kebun lah, mungkin ada lubang-lubang lah, macam-macam. Nah, saya tidak bisa lewat sini. Supaya cepat sampai, tidak bisa. Nah, satu-satunya yang bisa saya lakukan adalah melalui jalan yang tersedia. Nah, sedangkan jalan yang tersedia ini tidak lurus.
ya, maka tidak semua gerak itu sifatnya mulus. Nah, pada saat kita melakukan perpindahan atau pergerakan, ya, bergerak terus mengikuti jalan ini sampai ke rumah putri, maka seluruh jalan yang kita tempuh itu yang ditandai oleh panah hitam ini, inilah yang dikenal dengan istilah jarak tempuh. Jadi ini namanya jarak, ya, sepanjang jalan kita, ya, bukan sepanjang jalan kenangan, ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, yang saya kasih garis merah itu adalah kedudukan saya awalnya dan titik akhirnya, yaitu di rumah si putri. Nah, kedudukan awal saya dengan kedudukan rumah putri apabila ditarik garis lurus, ya, maka di sana, ya, itulah yang disebut sebagai perpindahan. Saya pindah sejauh apa? Nah, itulah yang disebut perpindahan. Nah, bagaimana kalau sebaliknya? Misalnya saya dari SMP 1 pergi ke rumah putri, balik lagi ke SMP 1. Apakah saya berpindah? Nah, teman-teman pasti tahu, saya tidak berpindah. Karena saya tetap di awalnya SMP 1, di akhir saya di SMP 1. Saya tidak berpindah. Oke? Atau perpindahan saya bisa dikatakan nol. Nah, kalau ditanya, apakah saya menempuh jarak? Kalau saya dari SMP 1 pergi ke rumah putri, balik lagi ke SMP 1. Apakah saya menempuh jarak? Yes, saya menempuh jarak. Ya, yang tadi, yang hitam nih, nah, saya tempuh sebanyak 2 kali. Nih, habis saya pergi, saya balik lagi menggunakan rute yang sama. Oke, itu ya. Nah, sudah tahu masalah atau perbedaan antara jarak dan perpindahan. Sekarang kita akan meninjau tentang besaran pokok. Nah, apa sih besaran pokok itu? Besaran pokok itu teman-teman pasti masih ingat, sudah kita bahas di kelas 7. Ada 7 besaran-besaran pokok, ya. Nah, langsung saja saya munculkanlah. Saya yakin teman-teman masih ingat. Tapi supaya lebih baik, ya, coba teman-teman baca lagi nih. Jiwa SMP, masih ingat ya? Jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, kuat arus listrik, suhu, massa, dan panjang. Nah, saya tanya nih sama teman-teman, coba kalau misalnya teman-teman berjalan deh 5 langkah dari posisi teman-teman sekarang. Coba. 2, 3, 4, 5. Nah, sekarang tulis kalian, coba setelah 5 langkah, saya mau tanya, besaran pokok apa di antara yang 7 ini yang mungkin dapat kalian ukur perubahan nilainya? Apakah mungkin kalian mengukur jumlah zatnya dalam 5 langkah itu? Saya kira tidak. Yang jelas-jelas bisa kita ukur saja ya. Intensitas cahaya, bisa tidak? Rasanya kalau 5 langkah, intensitas cahaya belum jauh berubah ya. Apalagi kita masih berada di dekat-dekat tempat yang sama. Kita coret. Kemudian waktu. Teman-teman jalan 5 langkah, ada waktunya enggak? Oke, ada. Saya yakin ada. Kemudian kalau arus listriknya, susah ya. Nggak bisa kita ukur langsung. Kemudian kalau suhunya, berubah enggak suhu kalian? Hanya melangkah 5 langkah. Saya kira ini juga tidak terlalu banyak munculnya. Ya, jadi kita lewatkan dulu. Massa kalian berubah atau ya, istilah kita disebut berat, meskipun itu istilah yang salah. Massa, apakah akan berubah? Tentu tidak juga ya, hanya 5 langkah kok. Nah, kalau panjang apa yang dimaksud? Nah, panjang di sini kalau dalam gerak itu diistilahkan dalam 2 hal, ya. Sudah kita bahas tadi di awal. Bisa disebut jarak, bisa disebut perpindahan. Nah, tentu pada saat bergerak 5 langkah, kita menempuh jarak ataupun kita berpindah. Ya,
ya. Nah, setengahnya dari yang tadi, ya. Berarti ini kalau secara matematis saya bisa tuliskan saya menempuh 2,5 meter dalam waktu 1 detik. Oke. Nah, bisa ya. Nah, kita langsung lanjut ke kasus yang berikutnya. Masih dengan kecepatan yang sama, 2,5 meter dalam waktu 1 detik. Oke, masih sama nih ya. Kasus yang ketiga, coba kalau misalnya kamu mau berjalannya 1 jam. Wah, saya mau coba nih. Kalau kira-kira saya jalan 1 jam, dapatnya berapa ya? Nah, silakan teman-teman coba sendiri nih ya. Dihitung nih. Nah, saya bisa kasih clue-nya. Teman-teman tahu tadi, 1 detik kejar kan gitu logikanya. Nah, secara matematisnya bagaimana? Nah, kita lihat nih. 1 detik pertama, kuda maju 6 meter. Karena kecepatannya 6 meter dalam 1 detik per sekon. Itu artinya 6 meter ditempuh dalam waktu 1 detik.
ya kan? Nah, kalau gajahnya maju tidak dari posisi awalnya? Maju, tapi majunya berapa? Tiga untuk kuda. Sedangkan gajah, satu, dua, tiga untuk gajah. Oke ya. Dan kesimpulan kita, setiap 1 detik kuda mampu mendekat 4 meter. Ya. Oke, begitu. Nah, coba kita coba dengan kasus berikutnya. Kasus ke-6. Ini ada si Piki dan Gaje H. Ya, ada Piki dan Gaje H. Ya, mereka lagi kejar-kejaran. Nah, tadi kuda, sekarang kita suruh Piki yang kejarnya. Piki punya kecepatan lebih kecil daripada kuda, 3 meter per detik saja. Gajah masih 2 meter per detik ya. Kita coba nih si gajah nih. Kapan si Piki kira-kira mampu mendahului si gajah? Gitu ya. Kita coba.
menghitungnya. Bagaimana kira-kira? Ya dicoba saja. Gigi 1 detiknya maju 3 meter. Maju kira-kira sini ya. Kalau gajah 1 detiknya maju 2 meter. Maju 2 meter. Ya, dicoba kapan dia mampu mengejar gajah. Silakan semuanya dicoba. Oke, saya kira itu ya. Jadi semuanya silahkan dikerjakan di buku latihan khusus untuk 3, 4, 5, dan 6 pakai cara. Oke, saya kira itu dulu untuk pembahasan kita sampai pada kecepatan dan kelajuan. Pertemuan berikutnya kita akan mulai bahas perubahan kecepatan, bagaimana terjadinya perubahan kecepatan ya, dan tentunya kita akan membahas juga yang disebut dengan gaya, karena kita bahasanya adalah gerak dan gaya. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tetap jaga jarak, tetap menggunakan masker saat bepergian. Sampai jumpa. Semoga teman-teman semua diberikan limpahan rahmat, berkah, dan kesehatan selalu. Amin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.